Oke, luar biasa. Ini luar biasa, Dok. Senang banget saya belajar tadi. Ada 6 step makan dengan sadar, ada jembatan keledainya Martin. Ya. Martin siapa makanannya, terus kemudian A-nya apa, Dok? Ambil yang paling Yang paling diinginkan untuk di-stop. diinginkan, T-nya, R-nya adalah rasakan setiap kunyahan makanan di mulut kita, dan kemudian T-nya adalah telan, eh, Telan jika sudah lumat dan pelan puas. dikasih lumat karena yang dikasih gigi adalah mulut kita bukan lambung jadi perlu Iya, dilumatkan betul. dulu telan. I-nya interval berikan kesempatan untuk makanan ini masuk ke lambung kita supaya tadi ya hormon-hormon GLP-1 sampai ke leptin bahkan ya tadi saya hal yang baru buat saya yang soal eh, itu dok ya jadi ada 4 level tadi ya sampai akhirnya kita bisa Ya. bahas yang ujungnya adalah di leptin dan insulin tadi. Nah, Eh, yang biasanya kan kita latihan atur ulang termostat tubuh kan sampai di GLP-1 ya di situ ya sampai Iya. benar-benar netral di situ hormon itu. Oke, nah ini menarik. Dan kemudian ada lagi tadi saya catat hedonic eating ya. Dokter mengatakan secara primitif setiap makhluk hidup itu kalau lapar makan ketika lapar fisik akan mendapatkan makanan yang betul-betul diinginkan. Yang artinya adalah makanan dalam tanda petik. Kalau orang awam mengatakan orang makanan sehat, makanan apa ya bernutrisi tinggi dan lain sebagainya. Tetapi dokter mengajak kita untuk back to basic bahwa secara primitif kalau kita lapar fisik akhirnya tubuh kita akan mencari makanan yang betul-betul diinginkan dalam tanda petik. Keinginan itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tubuh, bukan hedonic eating tadi istilahnya Dokter Martin. Oke, banyak banget pembelajaran yang kita dapat. Hampir 1 jam dokter bicaranya semangat sekali, padahal seharian tadi praktek. Ya, aplaus dulu ya Pak Dokter Martin sebelum Terima kita buka kasih. sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya terkait dengan yang dipaparkan oleh Dokter Martin tadi. Silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Di sini ada Dokter Lilis, ada Dokter Diana, kemudian ada juga tadi saya lihat ada Dokter Rosiana ya, Dokter Rosiana, ada juga Dokter Rita ya, anestesi, Dokter Retia, sorry, yang anestesi Dokter Retia ya, Dokter Lita THT saya. Oke, Dokter Rosiana spesialis gizi klinis juga ada di sini. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan boleh, langsung bersuara juga boleh. Jika tidak ada, kasihan Dokter Martin supaya bisa lekas istirahat. Ada, Mbak Fani, Bu Marlin? Nggak ada. Bu Ika, Bu Ayudia, Bu Ayudia besok sesinya kita ya, Bu Ayudia ya kalau nggak salah ya. Nggak ada. Pakai plastik, Ci. Bu Lani mau bertanya sesuatu? Iya, tadi aku tuh ketinggalan. Jadi aku kepengen yang 1 sampai 3-nya boleh nggak? Apanya? Apanya Belani? Apa apa magic rule-nya? Hmm, Sebab saya tadi di jalanan jadi susah gitu loh. Pas nyampe rumah baru bisa connect. gitu. Eh, Kalau Magic Rule sendiri sudah paham ya Belani ya? Ya lupa-lupa inget. Rules yang pertama itu kita eh, makanlah ketika lapar. Jadi Mm-mm. master tuh selalu kasih tahu kita, pokoknya kalau ikut main slim itu nggak boleh kelaparannya master ya. Kalau lapar makan aja gitu. Karena ya tadi kita sempat sebutkan tadi itu sisi primitif kita, Bu Lani. Kalau kita lapar pasti kita cari makanan. Jadi jangan pernah merasa bersalah. Ketika kita Hmm. mau turun berat badan, pastikan kita ngurangin makan. Jadi pada waktu kita ngurangin makan kita perlu cari waktu-waktu atau di mana sih tempat-tempat kita bisa berkurangnya. Nah, berkurangnya dengan cara apa ya ini? Waktu makan. Kita makan ya hanya pada saat lapar. Artinya kita nunggu tubuh kita ngasih tahu bahwa kita butuh gitu.
Kalau kita makan pada saat kita lapar, berarti kan kita memberikan haknya tubuh. Tapi kalau kita makan pada saat kita tidak lapar, tubuh belum minta. Kita tidak akan, ya tubuh belum minta. Kalau kita berikan makan pada saat kita tidak lapar, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau misalnya kita mau makan tapi nggak lapar ya, kekurangannya Hmm. satu, kita tidak tahu apa keinginan aslinya tubuh kita. Tubuh itu butuh apa? Tubuh itu aslinya pengen apa? Tubuh itu kita tidak akan bisa mendapatkan itu karena tadi yang saya sebutkan sama yang tadi sempat disebutkan Master lagi, ternyata ada hedonic eating nih. Hmm. Makan hanya untuk senang-senang. Ketika kita tidak lapar, kita akhirnya hedonic eating. Yang dimakan akhirnya yang tidak diinginkan tubuh sesungguhnya gitu. Hanya nafsu lah ibarat kata. Jadi kita perlu banget untuk memahami tubuh kita, berikan pada waktu lapar saja makannya. Kalau nggak lapar nggak usah. Jadi kalau kita nggak makan pada saat nggak lapar kan lumayan nih udah berkurang yang dimakan kan tentunya. Ya, terus yang kedua apa yang diinginkan ya makanlah yang paling diinginkan itu kaitannya keinginan. Jadi kita akan balik lagi tadi yang kita sebutkan sisi primitif manusia itu sebenarnya apapun yang diinginkan saat kita lapar gitu ya. Itu sudah merupakan hasil formulasi dari pengalaman, keinginan dan sisi primitif kita juga. Kalau kita pengen makan A di saat kita lapar, kandungan makanan di A itulah yang sesungguhnya diinginkan oleh sel-sel tubuh kita dan seluruh tubuh kita sendiri. Itu yang paling mendekati adalah keinginan pada saat kita lapar itu. Jadi akan mungkin tidak akan terjadi ketika Bu Lani lapar, terus kemudian Bu Lani punya pengalaman makan sambal sakit, pasti tidak akan pernah muncul pada saat lapar Bu Lani pengen makan sambal. Sesungguhnya seperti itu. Tapi itu bisa Bu Lani kepengen makan sambal Hmm. pada saat apa Bu Lani pasti nggak lapar. Karena tadi hedonik aja cuma pengen hura-hura, pengen senang-senang gitu. Ya, jadi percayalah sama tubuh kalau mau mencari apa yang diinginkan saat apa yang diinginkan tubuh, makanan apa yang diinginkan, tunggu kita lapar. Gitu. Terus yang ketiga, kalau kita, oh ya tadi masalah lapar ya. Kalau kita tidak lapar, kita makan, kita nggak akan ketemu netralnya di mana. Hmm. Pasti bablas itu. Sudah pasti lewat deh dari Hmm. netral. Karena tidak lapar sendiri itu udah netral. Kalau tidak lapar sendiri sudah netral, kita masuk, maka kita akan masuk ke dalam kondisi ya penuh tadi, full gitu. Kalau udah full, pada waktu lambung berkontraksi, dia tekanannya akan tinggi. Dia bisa membuka pintu yang di Atas. antara esofagus dan lambung tadi. Makanya GERD bisa akan muncul gitu. Oke. Ya, itu terus yang ketiganya makan dengan sadar dan perlahan, Bulani. Makan dengan sadar dan perlahan itu kalau kita makan dengan sadar tadi yang saya buatkan jembatan keledai itu langkah Martin itu makan jadi step by step. Jadi lapar sampai hilangnya lapar kalau kita makan setiap satu suapan, setiap akan menyuap berikutnya kita nanya dulu masih lapar atau enggak, maka kita akan tahu titik hilangnya di mana. Terus kemudian kalau misalnya kita makan dengan perlahan, itu kan di dalam step Martin tadi ada ambil yang paling diingin. Jadi pertama kita perlu memaparkan indera kita lihat makanannya, cium aromanya gitu ya. Itu memberi kesempatan kepada setiap organ yang akan terlibat dalam pencernaan untuk sudah mempersiapkan diri. Terus dari sana juga kita bisa tahu makanan yang paling diinginkan sesungguhnya yang mana dari apa yang sudah kita ambil. Nah, begitu kita ambil makanannya, kalau kita makanan yang paling kita inginkan dimakan duluan, pada saat kita bilang stop dong, kita akan ikhlas. Tapi Hmm. beda kalau makanan yang paling diinginkan ditaruh di belakang. Kalau belum dapat itu, pasti kita akan menggebu-gebu untuk mendapatkan itu. Hmm. Nah, kalau kita terus pada waktu
waktu kita menyuap, setelah menyuap sendok ditaruh dulu supaya apa? Fokus kita di lidah. Karena langkah setelah mengambil adalah rasakan makanannya. Fokus merasakan makanan. Enaknya makanan tuh cuma di lidah. Rasakan makanannya, kunyah makanannya di situ. Terus setelah T-nya adalah telan jika sudah lumat. Makanya tadi pada waktu merasakan disitulah kita sambil mengunyah gitu. Ini bisa juga misalnya yang punya punya alasan, saya nggak punya gigi, udah dok, gimana? Ya udah, lidah itu bisa merasakan. Kita tanpa gigi kadang-kadang tanpa gigi kan makanan kita juga udah lembut ya. Kita lumat-lumat dengan antara lidah dengan langit-langit itu juga bisa lebih hancur gitu. Nah, pada waktu proses merasakan, pada waktu proses mengunyah, ketika makanan ada di lidah ini, maka ludah akan terproduksi sehingga makanan kita menjadi apa ya, moist. Nah, kalau moist kan kita telan enak tuh. Nah, masuklah itu liur. Jadi air yang muncul tadi liur ya, air yang ada yang kita telan itu dari liur. Jadi pada waktu kita makan di dalam lambung kita pun juga akan terisi air. Kalau kita makannya udah pelan, dikunyah dengan baik, seringkali kita minum air pasca makan pun bisa jadi tidak terjadi. Makanya kalau pernah ada yang mengatakan gitu ya di luar di TikTok atau dimanapun gitu mengatakan bahwa nggak bagus tuh makan sambil minum air gitu. Ya, karena itu bisa bisa memang mengganggu pencernaan kita gitu. Kita maksain nelen gitu ya, maksain karena susah kalau kita makan cepet itu pasti kita butuh didorong oleh air. Sementara kalau air didorong ke dalam, maka asam lambung yang dikeluarkan tentu akan ternetralisir kan ya. Jadi kemampuan asam lambung pun dalam memecah itu makanan menjadi berkurang. Akibatnya apa? Butuh asam lambung yang lebih banyak. Akibatnya nanti akan terpicu asam air yang lebih banyak. Akhirnya ya volume lambung walaupun makanannya masih kelihatan dikit gitu ya, volume lambung tambah besar gitu. Bahkan bisa melar-belar tekanan menjadi lebih tinggi. Jadi memang makan dengan sadar dan perlahan itu kalau untuk orang GERD bagi saya ya melihat orang GERD itu kunci itu adalah kunci terbesar gitu ya. Itu adalah dimakan sadar dan perlahan. Karena dari sini kita bisa tahu juga netralnya di mana. Jadi kita bisa tahu hilang itu di mana gitu. Nah, dulu kan seringkali eh, banyak nih kalau kita pakai metode diet, seringkali kita minum aja banyak-banyak gitu ya biar makannya sedikit. Kasihan lambung kita gitu. Minum banyak asam lambungnya jadi netral gitu. Berkurang ininya apa namanya kemampuannya berkurang dia perlu mengeluarkan asam lambung lebih banyak akhirnya gitu. Nah, jadi itu Bu Lani mudah-mudahan 1 sampai 3-nya bisa jelas. Oh ya tadi ada Master juga sempat ini ya meminta beda bedanya apa Master tadi ya? Bukan ya, bukan lapar ya, lapar fisik bukan ya. Ciri-ciri makan dengan sadar dan perlahan. Nah, iya. Ini tadi ya, jadi makan dengan sadar dan perlahan itu ciri-cirinya ya gitu. Kalau kita bener jalannya udah makan dengan dan sadar dan perlahan, kita biasanya nggak butuh lagi air minum. Kecuali memang ada beberapa makanan yang kita udah berusaha mengunyah pun ada yang dia agak merangsang gitu. Nah itu juga nanti kaitannya nanti coba pikirkan jangan-jangan yang waktu kita inginkan pun juga nggak sesuai nih gitu. Oke, makasih ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Sama. Makasih Dokter Martin atas jawabannya. Teman-teman yuk kembali lagi topiknya soal GERD. Nanti biar Bulani ikutan riset lagi tentang Five Magic Rule-nya ya. Kita kembali pembahasan soal GERD-nya lagi, topik GERD. Silakan kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan. Ada? Jika tidak ada, saya coba tanya ke Dokter Mau Martin. tanya dong? Oh, silakan. Ya, ada. Siapa nih? Iya, ini kan kebetulan ayah saya Siapa nih? juga Silakan, ya, siapa kalau nih? seandainya. Kedengeran suaranya? Ya, Kedengeran, silakan. kedengeran. Iya.
Ya ini kebetulan kan ayah saya nih GERD nih. Kalau lagi kambuh itu biasanya sampai susah bangun gitu. Kita sampai was-was gitu. Dan itu tuh dibantu dengan obat ya, intensif obat. Nah itu cara mix dengan Five Magic Rule-nya gimana gitu? Apakah obatnya harus diminum tapi dosisnya dikurangi atau sesuai dengan yang biasa diminum gitu? Terima kasih dok. Ya, balik kasih. Jadi untuk GERD itu kan memang penyebabnya banyak, Bu Fani, yang seperti saya sebutkan tadi. Ada beberapa yang memang penyebabnya Keluar, naik bawa dulu ya. ada beberapa yang memang penyebabnya memang perlu diobati gitu. Misalnya kayak ternyata ada infeksi Helicobacter pylori gitu. Itu memang akan menyebabkan gangguan tuh di daerah situ. Jadi asam lambung bisa banyak banget keluarnya gitu ya. Atau memang ada tadi hernia gitu. Kalau ada hernia ya perlu direkonstruksi dulu gitu kan. Nah, kalau memang ada, oh ya, tadi yang terkait dengan sekresi asam lambung, salah satu penyebabnya juga stres ya. Kondisi stres psikologis itu juga bisa memicu sekresi asam lambung, itu juga perlu ditangani. Jadi, kalau memang saat ini karena masih ada keluhan, jadi obat itu sebetulnya memang pada beberapa waktu butuh gitu. Ketika apa? Ya kayak gini, ketika dia sakit, ya dia butuh obat. Kalau kita paksakan nanti malah khawatirnya nanti diasosiasikan sakitnya karena Five Magic Rules gitu. Padahal sebetulnya tanpa Five Magic Rules dia udah sakit gitu kan. Nah, udah berikan aja sambil minum obatnya sambil diperbaiki. Obat diminum untuk menstabilkan dulu, sama dengan diabetes juga begitu. Kalau orang obesitas, diabetes juga gitu. Kalau memang perlu obat, obat tetap diminum dulu sambil diperbaiki. Nanti dievaluasi lagi pengobatannya, mungkin dikurangin dosisnya dan sebagainya. Dan beberapa kan kalau kaitan sama GERD, ada yang beberapa pemberiannya cuman tidak terus-menerus, cuman durasi waktu tertentu saja. Nah, tadi yang saya ceritakan ke master di grup, salah satunya adalah ustazah kami gitu ya, dia bisa dibilang setiap bulan masuk rumah sakit gitu. Terus akhirnya pada waktu itu, ayo ustazah ikut gitu, begitu ikut, ya alhamdulillah seiring dengan itu juga turun. Tapi satu yang beliau sebutkan adalah, saya belum tahu nih, waktu itu belum tahu nimbang berat badannya berapa. Dokter, saya sudah selama waktu itu 1,5 bulan apa ya, saya belum nimbang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi dok, saya cuma mau laporan selama 1,5 bulan ini, tapi saya juga nggak minta-minta, dia bilang, GERD saya nggak muncul gitu. Nah, jadi syaratnya yaitu tadi kita perlu memang kadangkala kitanya yang salah tangkap. Kayak tadi masalah lapar ya. Kita itu butuh lapar, tapi kita nggak butuh kelaparan gitu. Jadi nanti eh, ayahnya gitu, ayah gemuk nggak, Bu Fani? Eh, Malah BMI-nya masuknya. Berapa? BMI-nya fit, jadi nggak Bis- terlalu Ya. kegemukan, tapi Nah, fit Ya, gitu. normal. ya normal ya. Berarti normal. Nah, kalau kondisi seperti itu, Five Magic Rule berguna tidak? Five Magic Rules bisa dilakukan tidak? Saya master selama ini kan untuk obes ya master, tapi ternyata saya lakukan juga Five Magic Rules untuk orang kurang gizi loh master. Saya ajarkan mereka untuk orang kurang gizi pun yang kurang berat badan, saya minta mereka untuk menjalankan Five Magic Rules. Kok bisa gitu ya? Ya mungkin ini bisa dijadikan untuk ayahnya Bu Fani ya. Kenapa? Untuk menghargai rasa lapar. Ketika lapar makanlah. Orang kurus itu karena udah tahu lapar nggak mau makan. Jadi ketika makanlah ketika kamu ngerasa lapar. Bapak juga begitu. Yuk, kalau lapar makan. Kalau orang gemuk itu seringkali takut makan, udah lapar takut makan gitu. Jadi akhirnya dia sampai kelaparan. Nah, itu bisa bikin mah yang lain, bukan GERD dia, tapi sakit mahnya, iritasi lambungnya gitu. Jadi ayah ya gitu, makanlah ketika lapar, hargai rasa lapar. Kalau lapar itu tandanya dia butuh. Terus kemudian minta ayah untuk makan minta ayah untuk pikirkan makanan yang diinginkan apa.
makanan ini pastinya yang punya memori tidak menyakitkan. Pastinya gitu. Kalau pada waktu lapar, kita cari makan yang diinginkan pasti yang tidak menyakitkan kita. Yang punya pengalaman kalau makan ini nih enak nih gitu. Terus yang ketiga, minta ayah untuk makan sadar perlahan. Libatkan semua indera kita ketika kita makan. Kunyah yang baik, lihat kalau kita udah nggak butuh air minum, berarti makan kita udah pelan tuh. Udah lembut baru dimasukkan. Dan diminta berhenti ketika lapar. Sehingga bisa jadi ayah tiap 2 jam lapar nggak apa-apa. Tiap 2 jam makan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kapasitas lambungnya penuh gitu. Dan perlu diingat ini adalah terkait dengan makanan. Ingat juga masih ada sekresi asam lambung yang diakibatkan oleh stres. Jadi perbaiki juga manajemen stresnya supaya asam lambung tidak mengisi lebih banyak. Gitu Bu Fani. Obat tetap diminum dulu. Gitu Baik, ya. terima kasih banyak. Gitu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ini pengen bertanya? Silahkan. Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau begitu, pertanyaan terakhir dok, dari saya dok. Dok, Iya, Master. Aduh, takut. dokter pengalaman jadi certified mind slim coach itu udah perkenalan dengan Five Magic Rule udah 5 tahun ya. Dan Iya, nggak tahu. ya, dan dari sekian banyak pasien-pasien dokter yang tadi salah satunya adalah yang underweight atau yang kurang gizi ya, kurang nutrisi juga bisa terbantu dengan Five Magic Rule juga. Nah, dari pengalaman dokter ketika bantu-bantu klien atau pasien-pasien itu kaitannya dengan Five Magic Rule, apakah ada juga pasien yang mereka itu takut kalau nunggu lapar itu malah justru GERD-nya cepat kambuh gitu dok? Ada, Master. Jadi, eh, ini biasanya, ini bukan pasien sih biasanya. Jadi gini, kadang-kadang ada teman Hmm. pengen gitu ya. Pengen, terus kemudian saya kasih tahu, ya udah kamu jalanin ini gitu ya. Saya sebutin aja. Nah, ternyata jika memang kita tidak bicara langsung lah istilah kata gitu ya. Akhirnya ternyata ya itu yang terjadi. Dia bingung dengan rasa lapar, Master. Bingung dengan rasa lapar, jadi kayak kayak denial dia karena saya kan lagi turun berat badan. Jadi rasa lapar ini kalau yang sering saya tangkap dari pasien yang seperti itu, sesungguhnya dia itu lapar, tapi aku masih kuat kok gitu. Mendisconnect ya pikiran dengan tubuhnya ya. Jadi justru dia disconnect sama pikiran dengan pikirannya sendiri, dia mendisconnect enggak kok aku masih belum lapar kok gitu. Jadi akhirnya di situ sebenarnya dia sudah lapar, dia masih denial dengan tubuhnya gitu. Oke, menarik. Ada juga yang dia nunggu-nunggu tuh rasa laparnya Mas. Kapan ya lapar, kapan ya lapar gitu. Jadi kalau ditunggu-tunggu kan akhirnya ya muncul sebetulnya lapar emosi ya akhirnya gitu. Kayak dia membohongi diri sendiri sih lebih tepatnya sih. Jadi biasanya saya sampaikan ke pasien, udah pokoknya kita di sini nih yang dibutuhkan adalah kejujuran sama tubuh kita. Oke, yang dibutuhkan adalah kejujuran dengan tubuh kita, reconnect mind body. Makanya dalam mind sleep Iya. itu ada latihan untuk ulang termostat tubuh ya teman-teman. Latihannya berapa kali sehari? 10 kali sampai 90 hari pertama. Ya, dan terus kemudian tadi memilih makanan yang diinginkan, teman-teman masih ingat dengan body pendulum, dengan food scaling. Tadi itu menarik apa yang disampaikan Dr. Martin. Nanti bisa jadi topik selanjutnya tuh. Bagaimana teman-teman yang menderita penyakit misalnya diabetes atau mungkin hipertensi atau yang lain-lain ya. Bagaimana mengimplementasikan Magic Rule yang kedua. Karena tadi itu benang merahnya banyak tuh dari Dr. Martin tentang secara primitif tubuh kita itu akan mencari dan memilih makanan yang tidak merugikan tubuh ya, yang tidak menyakitkan bahasanya Dr. Martin. Oke. Dan kemudian yang ketiga, Magic Rule ketiga latihannya masih ingat teman-teman? 6 step makan dengan sadar. Kalau Dr. Martin pakai Martin Way. Martin Way. 6 step makan dengan sadar. Dan kemudian yang keempat adalah apa? Berhenti di netral. Kembali soal GERD, jadi betapa Five Magic Rule ini, apa yang disampaikan oleh Dr. Martin Ayu tadi, ternyata tidak ada kendala. Kalaupun misalnya teman-teman menderita GERD, bisa praktekkan Five Magic Rule.
Bahkan tadi kasusnya ayahnya Bu Fani, dokter menyarankan obat tetap diminum dan kemudian Five Magic Rule ini akan membantu untuk mengkomplement ya kondisi tentang GERD-nya tadi. Dan jangan lupa teman-teman, aspek ketenangan pikiran, ketenangan perasaan itu sangat membantu untuk mengatasi GERD. Banyak literatur yang mengatakan kaitannya dengan stres, dikaitkan dengan GERD juga ada. Ya. Jadi tidak cuma persoalan jenis makanan atau kapan makan yang membuat menjadi GERD. Ya. Dan tadi terima kasih sekali Dr. Martin sudah membantu teman-teman di sini untuk semakin langsing dan semakin mengimplementasikan Five Magic Rule. Ya, siapa di antara Anda yang sudah lupa dengan Five Magic Rule? Segeralah kembali ke jalan yang benar. Ya, segeralah kembali bertobat. Betul. Segeralah praktekkan ya dengan Five Magic Rule karena itu hal yang sangat simpel buat teman-teman praktekkan. Tidak ada pertanyaan atau tidak ada request dari teman-teman? Nggak ada request? Oke. Baik, kalau tidak ada request, kalau gitu saya tutup. Tadinya saya pikir kalau Anda mau request tentang hipnoterapi dan GERD, kita akan latihan. Tapi karena sudah nggak ada request, saya tutup. Demikian, dan mudah-mudahan... Kalau saya yang request nggak bisa, Master. Kenapa? Kalau saya yang request nggak bisa, Master. Nanti di coach mentoring aja, Dok. Boleh, Master. Ayo, Master. Nanti di Tuh coach kan? mentoring aja, Coach. Karena ini yang minta kan para coach, jadi saya nggak akan berikan di coach mentoring. Betul, Coach. Mentoring bulan depan, minggu depan kan, kita ada coach mentoring ya. Kita akan tentang GERD dan hipnoterapi, bagaimana kita akan lebih ke bahasanya itu kalau hipnoterapi itu coma state ya, untuk aspek healing. Jadi bagaimana dengan coma Menarik, state, Master. ya? Menarik banget itu, Master. Jadi coach mentoring. Kemarin coach mentoring yang kemarin kita udah bahas tentang hipnoterapi, apa ya kemarin ya? Saya malah lupa. Ya. Dokter Lilis ya kemarin hadir sama teman-teman yang lain. Oke. Fundamental hipnoterapi, Master. Apa, Dok? Fundamental hipnoterapi waktu kemarin. Oh ya, waktu itu ya di coach mentoring ya. Kita banyak mengulas tentang Iya. Ini kayaknya harus segera Master nih, masalah GERD sama hipnoterapi. Nah, kalau gitu nanti tanggal 11 aja, Dokter Lilis kan ikutan yang tanggal 11 Januari kan untuk umum yang Iya, hipnosis. iya ikut. Nanti kita latihan Iya aja. ikut. Ya. Oh ya, saya jadi lupa. Buat teman-teman yang mau ikut Oke, makasih Master. self hipnosis tanggal 11 Januari, kelasnya offline ya di Jakarta. Itu di Swiss Bell Hotel Pondok Indah, kelasnya di sana. Dan itu 1 hari dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Kita akan 7-4 self hypnosis, metodenya Kalbanyan. Saya certified teacher untuk Asia dan saya juga untuk 7-4 self hypnosisnya saya ultimate degree-nya di situ. Dan apa yang saya berikan nanti di tanggal 11 Januari adalah tentang bagaimana Anda melakukan self hypnosis. Every hypnosis process is self hypnosis. Jadi Anda akan melakukannya untuk diri Anda sendiri. Nah, ini kaitannya dengan teman-teman yang menderita sakit fisik, ataupun mental, ataupun perasaan, ya emosi, bisa mudah-mudahan bisa terbantu. Nanti saya akan undang salah satu dokter psychiatrist ya, yang mungkin akan membantu untuk memberikan tentang kesehatan mental. Ya. Master, boleh sedikit ini nggak? Saya kan pernah ikut yang self hypnosis itu ya, Master ya. Boleh sedikit testimoni nggak, Master nih? Oh, boleh. Silakan, Dok. Master, semenjak saya ikut yang self hypnosisnya Master, terus kemudian dari Kalbanyan itu kan yang juga The Secret of Feelings ya, Master ya? Ya, betul. Nah, the language of feeling atau apa istilahnya? The language of feeling. Mungkin saya menjadi berubah, bukan berubah sih, apa yang menjadi, saya merasa kayak Martin yang baru gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang belum ikut gitu ya, recommended banget ya. Mungkin tadi kayak ayahnya Dokter Bu Fani gitu ya, itu juga bisa kayaknya ikut ya, Master ya. Dari sana saya belajar untuk tentang feeling saja, Master. Dan belajar dari ya self hypnosis itu, alhamdulillah juga dari sini juga saya ke pasien saya juga saya terapkan kan, dan mereka rata-rata ibarat kata gini, masuk ke tempat saya bicara gemetar gitu, bicaranya bergetar, begitu keluar dari tempat saya dia bisa tersenyum gitu. Senang ya, wow. Jadi
kadang bukan untuk diri kita sendiri juga, Master ya. Kita bisa tularkan itu ke tempat yang lain gitu. Walaupun saya belum seperti Master atau orang yang bisa menularkan, tapi setidaknya sesuatu kan kita mulai dari diri kita kan, Master ya. Ketika sesuatu di diri kita, maka orang di sekitar kita atau apapun yang ada di sekitar kita pasti akan memiliki energi yang saling tarik menarik gitu. Wow, luar biasa ya. Ini Dokter Martin lengkap sekali nih. Pasien datang ke Dokter Martin, aspek nutrisinya diperbaiki, aspek diperbaiki, keluar-keluar happy, ya nggak? Luar biasa. Baik, terima kasih sharingnya, testimoninya, Dokter Martin. Mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman yang lain untuk belajar self hypnosis ya. Tanggal 11 Januari nanti kita ada kelasnya dan terbatas. Kenapa terbatas? Bukan karena aspek promosi, tapi karena memang saya harus pakai modul resmi dari Kalbanya dari Amerika dan modulnya kebetulan di gudang tinggal kalau nggak salah ada tinggal belasan modul karena kemarin pandemik saya nggak sempat untuk ke sana ngambil modul. Jadi harus modul asli dari Amerika. Ya, jadi teman-teman jika berkesempatan waktunya silakan ikutan. Ya. Ada perbedaan investasi untuk klien private, untuk umum, sama untuk grup terapi. Ya, nanti tinggal Anda hubungi ke admin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Martin atas sharingnya, benar-benar bermanfaat ya, teman-teman ya. Berikan aplaus dan jangan lupa, teman-teman, jika ketika Anda merasakan manfaat dari malam hari ini, tolong tuliskan di WA Group ucapan terima kasih, karena Dr. Martin ada di WA Group. Ya, silakan Anda ucapkan terima kasih ke Dr. Martin dan sebutkan satu hal yang menurut Anda berkesan. Ini akan membuat Dr. Martin semakin senang untuk sharing-sharing di berikutnya. Kita masih banyak topik nih, tentang diabetes, tentang hipertensi, tentang psikosomatis, asma, dan lain sebagainya. Itu bisa kita minta tolong nanti Dr. Martin untuk semakin sharing ke Anda. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Litrianto dan juga Dr. Martin. Ada kata-kata penutup, Dr. Martin? Sudah kan tadi Master? Saya Cukup ya? kembalikan sama Master saja. Terima kasih, selamat malam. Saya Zuli Triharto, founder Mindset Program. Senang mendampingi teman-teman untuk melansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.